Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji wista syukur tidak bosan-bosannya kita sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Karena Allah masih memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat hidup sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan gelap gulita, zaman yang penuh dengan kebodohan, hingga zaman yang terang benderang, hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dosen pembimbing yang kami hormati, Bapak Fahmi, serta teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode istinbat dari segi bahasa. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sebelumnya izinkanlah saya sebagai moderator, Gusti Putri Kurniawan, untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Nabila Nur Azizah, yang kedua Latifah Dinar, yang ketiga saya sendiri Gusti Putri Kurniawan, dan yang keempat Muhammad Yanuar. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yanuar. Pada Saudara Yanuar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian istinbat. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai istinbat. Langsung memasuki untuk materi yang pertama yaitu pengertian istinbat. Apa itu istinbat? Istinbat secara etimologi berasal dari kata nabatun atau nubutun dengan kata kerja nabata yanbutu yang artinya air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Nah, sedangkan secara terminologi, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan dan pikiran. Secara sepintas memang nampak pada persamaan antara pengertian istinbat dan ijtihad. Namun pada hakikatnya antara istinbat dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbat. Karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad, fokus istinbat adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Kemudian memasuki materi yang berikutnya, yaitu materi yang kedua, mengenai pendekatan istinbat dari segi bahasa. Dalam istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan, hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama usul fikih adalah pengertian lafadz dalam kaitannya dengan posisi lafadz di dalam kalimat. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang lafadz melebar sampai pada kajian lafadz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama usul fikih pada periode klasik telah membahas tentang keberadaan lafadz dan maknanya secara panjang lebar. Dalam kitab-kitab mereka dibahas. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas klasifikasi tersebut beserta objek kajiannya. Yang pertama yaitu pengertian al-amr. Yang kedua yaitu pengertian an-nahyu. Kemudian yang ketiga pengertian al-am. Dan yang keempat yaitu pengertian al-khos. Yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari Latifah.
Oke, baik. Yang selanjutnya adalah Mungkin bisa dilanjut dulu oleh Mbak Nabila. Baik, yang ketiga yaitu metode istinbat. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan atau turuk lafdhiyah dan pendekatan makna atau ruh nas atau yang disebut turuh maknawiyah atau maqasid asariyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa istinbat merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang tentunya untuk memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat, dibutuhkan metode yang tepat pula. Para ulama usul fikih telah membahas dan merumuskan melalui metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar, metode dan kaidah diklasifikasikan menjadi dua seperti tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya akan dijelaskan penetapan hukum pada metode istinbat yang akan dijelaskan oleh Saudari Latifah. mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan hukum pada metode istinbat. Penetapan hukum pada metode istinbat ini adalah pada dasarnya itu tujuan utama dari ditetapkannya hukum itu untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit itu disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu dihasilkan melalui ijtihad dan harus mengacu pada tujuan tersebut. Nah, kemaslahatan yang seperti ini itu lazim disebut dengan maslahah mu'tabarah. Nah, ini berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan dalam kedua sumber asasi tersebut, maka peranan ijtihad itu menjadi sangat dalam menemukan maslahah yang terkandung dalam penetapan hukum. Nah, dari keragaman bentuk ijtihad tersebut itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menemukan maslahah dan menjadikannya sebagai alat menetapkan hukum yang kasusnya itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dari penjelasan itu tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh ulama usul fikih itu semuanya bermuara pada maqasid asy-syariah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, matur suwun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi tentang istinbat yang insya Allah dapat kita pahami dan kita ambil maknanya. Mungkin teman-teman saya sebagai moderator ingin sedikit menyimpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa istinbat ini ialah sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Oleh karena itu, teman-teman semua, namun tidak dapat kita istinbat ini merupakan satu hukum yang tidak dapat dijauhkan dari asal hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini.
Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, monggo silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami dari kelompok 6, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun, dan kepada manusia kami mohon maaf. Akhir kalam, bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.